Sini lagi tadi ada. Masih ada sesi pertanyaan, sesi diskusi. Sesi diskusi ada. Kita sampai jam berapa? Jam 4. Oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih yang masih semangat? Semangat ya. Baik. Sebelum saya ini sesi terakhir, jadi kita ini rangkum kembali karena tadi katanya suaranya kurang bagus. Mudah-mudahan kita coba review kembali untuk latihan atau exercise serta manual terapi. Nah, untuk selektif manual terapi pada kondisi seperti judul yang kita bawakan, yang pertama adalah dengan melakukan manual terapi misalnya pada fascia yang ada di sekitar organ internal. Di organ internal sendiri sebenarnya setiap organ itu mulai dari gaster, kemudian pankreas, kemudian liver di sini, dan di sini adalah usus, ya. Terutama di usus, kalau untuk kasus-kasus nyeri atau kasus-kasus pasca stroke, maka mobilisasi atau selanya untuk merilis fascia-fascia yang ada di situ itu bisa kita gunakan teknik-teknik manual. Nah, teknik yang manual yang kita bisa berikan, yang pertama adalah teknik myofascial release. Nah, untuk myofascial release pada daerah sekitar usus, maka tekniknya dapat kita gunakan teknik namanya ischemic compression. Nah, ischemic compression ya dapat kita lakukan dengan cara kita memegang atau mengambil rectus abdominis, ya, kemudian kita berikan tarikan yang berlawanan pada area yang berada di wilayah rectus abdominis. Sebelum kita melakukan manuver itu, maka kita perlu pastikan dulu kita menggenggam dengan kuat rectus abdominis. Ketika kita berhasil menggenggam rectus abdominis, maka kita letakkan tangan kita ke dalam, kemudian kita geser ke kiri, ya, kemudian ke kanan, ya. Setelah itu kita berikan tekanan secara konstan dari diawali tekanan dengan teknik yang agak ringan, kemudian kita melakukan gerakan ya diagonal seperti ini pada arah yang berlawanan. Ya. Nah, teknik ini kita gunakan dalam rangka menstimulasi ya organ usus atau dalam rangka meningkatkan pelepasan hormon serotonin. Ya, jadi kita pegang rectus abdominis, kemudian kita geser sedikit, kita pastikan bahwa rectus abdominisnya sudah terpegang, maka kita agak tarik, kemudian kita geser ke, ya, seperti ini. Nah, orang-orang dengan low back pain atau pasca stroke atau nyeri-nyeri kronik, biasanya di rectus abdominis ini terjadi
tensionnya meningkat. Ya, jadi sebelum kita memberikan manual seperti ini, maka kita bisa memasukkan alat atau seperti pemanasan, heating misalnya, atau inframerah atau SPD, terserah nanti tinggal dalam rangka supaya pada saat kita berikan teknik ini itu lebih maksimal untuk meningkatkan fleksibilitas atau stimulasinya. Nah, selanjutnya setelah manual itu kita berikan, maka kita lanjutkan dengan diaphragmatic breathing exercise. Diaphragmatic breathing exercise dapat kita awali dengan dalam posisi duduk, kemudian ditingkatkan menjadi misalnya dengan teknik seperti tidur terlentang. Dengan teknik seperti ini. Jadi pada saat dia melakukan pernapasan, kemudian di akhir pernapasan atau di akhir pergerakan pada saat ekspirasi, kita tambahkan dengan penekanan. Penekanannya dari arah ya bawah dan agak dalam. Dan untuk lebih mengoptimalkan, maka untuk peningkatannya maka kita bisa posisikan mungkin dengan bantuan bola, maka kita bisa posisikan bolanya di sini, kemudian kita berikan stimulasi arah bawah dan agak dalam di akhir ekspirasi terutama. Oke. Nah, selanjutnya motor control atau core stability dapat kita berikan juga pada kasus terutama chronic low back pain, di mana pada orang dengan chronic low back pain atau nyeri punggung bawah, biasanya kontrol otot core-nya itu menurun atau stability-nya itu menurun. Maka dari itu, untuk meningkatkan kontrol, maka kita bisa gunakan motor control exercise. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan dengan teknik seperti ini, ya, untuk posisi tidur terlentang. Nah, untuk rectus abdominis, ya, kita bisa tingkatkan fase stimulasi kita dalam posisi. Kalau misalnya, coba dalam posisi seperti ini, coba luruskan kaki ke atas. Luruskan kaki ke atas, lurus. Ya, oke, lutut lurus, tahan. Nah, pada saat dia dari posisi seperti ini tadi, kemudian angkat ke atas, itu konsentrik untuk rectus abdominis. Nah, untuk gerakan eksentriknya, maka kita bisa pelan-pelan instruksikan pasien untuk turun pelan-pelan ke bawah. Maaf, sorry. Oke. Sekarang turunkan pelan-pelan ke bawah. Turunkan pelan ke bawah. Sekarang tahan. Tahan. Artinya sudut eksentrik dari rectus abdominis ini kita bisa mulai dari posisi inner range-nya di sini, middle range-nya di sini, kemudian outer range-nya di sini. Oke, jadi kita mulai dari fase inner range. Oke, tahan. Kemudian turun pelan-pelan. Turun pelan-pelan, tahan. Sudah middle range. Kemudian outer range-nya turun pelan-pelan, tahan. Oke, jadi itu melatih kontrol terutama gerak eksentrik untuk komponen flexoran dari back atau flexoran dari punggung kita, yaitu otot rectus abdominis. Nah, untuk penambahan stability supaya lebih optimal lagi, ada namanya dikenal dengan DIM. DIM itu adalah dari nama draw-in maneuver atau manuver biasa mungkin kita lakukan, tetapi namanya kadang kita tidak tahu, misalnya dengan apa dinamakan itu. Maka dalam core stability ada namanya DIM. Nah, DIM itu dengan teknik seperti ini. Tarik nafas. Oke, tekan perut ke bawah. Nah, tekan perut ke bawah itu sudah masuk kategori DIM. Draw-in maneuver dalam rangka mengaktifasi otot core, terutama transversus abdominis. Kenapa transversus abdominis ini kita harus latih? Karena hasil penelitian seperti Richardson sama Hodges
itu terdapat penurunan kontrol transversus pada orang-orang dengan chronic low back pain, transversus abdominis. Dan itu bisa kita restorasi dengan DIM tadi. Tekniknya sederhana, coba tarik nafas. Ya, hembuskan sambil ditekan, sambil tekan, tekan ya, tekan ke bawah, tekan perut ke bawah, tekan perut ke bawah, kemudian angkat pinggul sedikit, angkat pinggul sedikit, angkat pinggul sedikit. Ya, tahan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lemas. Ya, jadi stepnya DIM itu yaitu dengan tekan perut ke bawah, instruksinya tekan perut ke bawah, tekan perut ke bawah, tekan perut ke bawah, ke bawah, kempiskan perut. Ya, kempiskan perut, perut ke bawah. Oke, tahan. Sekarang angkat pinggul sedikit, tahan, jangan dia terlalu kencang. Sekarang kencangkan perut, ya, bisa dipahami, teman-teman, bisa dipahami. Jadi, lemas. Ini adalah namanya DIM, draw in maneuver, bagian dari core stability exercise atau core stability training, di mana otot ini latihan itu untuk mengaktifasi transversus abdominis. Nah, untuk lebih mengoptimalkan kontraksi dari transversus abdominis, maka kita bisa gerakan ke atas seperti ini, kemudian agak dimiringkan sedikit ke arah sini. Oke, selesai dulu. Oke, angkat ke atas, tahan. Oke, dan bisa dikombinasikan dengan angkat ke atas, tahan, dengan variasi pada lengannya. Oke, angkat ke miring di sini, ya. Oke, tahan, 1, 2, 3, 4. Oke, tahan lagi, angkat, tahan, 1, 2, 3, 4. Angkat lagi, tahan, 1, 2, 3. Itu variasi untuk transversus abdominis, tetapi selalu awali dengan latihan ringan, aktivasi yang ringan, yaitu DIM tadi, draw in maneuver. Ya. Nah, berikutnya untuk low back pain, di samping kita melatih otot core, kita juga harus melatih global muscle-nya. Global muscle kita bisa dengan bridging. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Itu untuk komponen gluteus. Nah, bagaimana dengan gluteus medius? Maka harus ada keterlibatan gerak rotasi. Nah, rotasi yaitu angkat. Nah, itu bisa kita kembangkan latihannya seperti ini. Kemudian angkat tinggi pantatnya, angkat satu kaki, tahan. 1, 2, 3, angkat ke atas lagi. Ya, untuk pengembangannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yes, balas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yes. Nah, berikutnya, ini adalah latihan-latihan dalam posisi tidur terlentang. Kemudian stimulasi rotasi. Kenapa rotasi kita penting lakukan? Karena pada kasus misalnya LBP atau pada kasus stroke itu pasti akan mengalami masalah penurunan gerak rotasi. Dan itu kita bisa stimulasi dengan teknik seperti ini. Putar ke sini, tahan, ke sana, di sini. Oke, dan bisa kita bantu dengan kita memberikan dynamic stretching pada quadratus lumborum. Nah, dynamic stretching pada quadratus lumborum, coba tidur ini, ya, angkat ke atas, angkat ke atas, angkat ke atas. Sorry. Ya, ini ya, tarik sampai tertarik di sini. Oke, tertarik. Ada rasa tertarik dan ini bisa kita pastikan apakah terjadi peregangan pada quadratus lumborum apa tidak. Dan itu kita bisa bantu dengan kita selain fiksasinya di sini,
atau pegangnya di sini, kemudian kita dorong ke bawah. Sambil instruksikan pasien pada saat saya dorong, Bapak juga mendorong kakinya ke bawah. Coba dorong tangannya ke atas, dorong. Ya, oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yes. Balas. Ya, oke. Tahan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yes. Oke, kemudian kita bisa sedikit merelaksasikan atau memfasilitasi pada komponen quadratus lumborum. Ya, dengan teknik ischemic compression kayak tadi, seperti ini. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kenapa ini sakit? Kenapa kita harus? Karena memang tadi di awal kita sudah periksa dia, ada gangguan irama di diafragmanya. Kalau diafragma terganggu, maka akan terkoneksi dengan quadratus lumborum dan terkoneksi dengan iliopsoas. Maka kita bisa confirm juga apakah iliopsoasnya bagus atau tidak. Dan ini terlihat ada tension yang meningkat. Jadi diafragma, quadratus lumborum, multifidus, iliopsoas itu satu kesatuan. Ketika kita menangani diafragma, coba cek quadratus lumborumnya. Ketika kita cek quadratus lumborum dan terdapat misalnya seperti ini, tension meningkat, maka follow up dengan melakukan dynamic stretching pada iliopsoasnya. Ya, kalau untuk dynamic stretching pada iliopsoas, coba posisi seperti ini. Angkat ke atas. Ya, enggak, maksud saya lurus ini. Ya, lurus. Oke. Ya. Dynamic stretching pada iliopsoas, maka bukan ini bergerak ya, bukan semuanya, tetapi ini yang harus kita gerakkan seperti ini ya, kemudian dorong ke depan seperti ini sampai terasa. Oke, tambahkan sedikit rotasi. Sampai ada rasa tarikan di perut. Yang rotasi. Kita feel-nya seperti apa? Coba. Angkat. Rotasi sedikit. Ya, sedikit. Ada terasa? Ya, di sini. Tahu iliopsoas di sini ya. Karena ada terasa. Enggak terlalu. Coba lagi. Ya? Oke. Ini yang bergerak, Tangan. Jangan terlalu begini. Bukan begini, tapi ini yang gerak, ya. Oke, kemudian panggung tegak, ya, dorong ke depan. Oke, lurus ke atas. Dorong deh, dorong. Dorong ke atas, ya. Ya. Kemudian sedikit rotasi ke badanmu. Ya. Iya. Lurus tangan. Ada nggak terasa di sini? Tangan juga mendorong ke atas. Oh, iya. Ya. Sedikit rotasi. Lurus tangan. Ya, terus. Ada? Tidak. Berarti belum benar. Biasanya, ya coba balas. Ya. Jadi ketika kita mengatasi diafragma, lanjutkan dengan dynamic stretching pada quadratus lumborum dan diikuti dengan dynamic stretching pada iliopsoas.
Kenapa ini? Karena diafragma ada di sini, quadratus lumborum ada di sini, kemudian iliopsoas ada di sini. Dan lanjutkan dengan plank. Lanjutkan dengan plank. Plank. Angkat. Tahan. Oke, hard plank. Pandangan lurus ke depan. Nah, kenapa plank? Karena kita mau setelah diafragmanya kita kerjakan, kemudian quadratus lumborumnya kita rilekskan, kemudian iliopsoas kita regangkan, maka ikuti dengan multifidus. Kenapa multifidus harus seperti ini makanya? Karena multifidus itu otot otot fasis di mana dia cenderung lemah, bukan kontraktur. Dan kalaupun misalnya kita mau stretching multifidus itu karena dia menghubungkan antara korpus yang satu dengan korpus yang lain. Oke, sekarang kita aktivasi multifidus. Multifidus ototnya dalam. Jadi tadi diafragma, pelvic floor, transversal abdominis atau transversus abdominis, kemudian quadratus lumborum adalah jenis-jenis otot core, dan itu yang harus kita train atau latih pada kondisi baik pada low back pain maupun pada kondisi pasca stroke, karena itu akan menentukan irama atau patron gerakannya atau pola berjalan, kemudian itu sangat ditentukan oleh aktivasi otot-otot postural di sini. Di samping pada saat misalnya dia duduk harus tegap dan sebagainya karena keterlibatan otot. Nah, bagaimana kalau stroke misalnya tidak mungkin plank misalnya belum mampu, maka kita bantu dengan bela. Planknya di atas bola. Oke. Selanjutnya setelah kita menangani masalah pinggang, maka di akhir kita lanjutkan dengan exercise untuk knee joint. Karena ada juga topik kita yang knee joint. Nah, untuk knee joint baru mau untuk knee joint, oke. Eccentric quadricep pasti kita sudah tahu semua seperti ini. Coba angkat. Eccentric. Ini eccentric atau konsentrik untuk quadricep? Eccentric. Kalau seperti ini, coba angkat. Angkat buat. Coba angkat. Eccentric atau konsentrik? Coba jawabannya serentak. Yang mana konsentrik? Oke, ini eksentrik atau konsentrik? Konsentrik. Konsentrik quadricep. Ya, oke. Tarik ke atas. Tarik ke atas, tarik ke atas, tarik ke atas. Oke, sekarang tahan. Ini masih konsentrik atau eksentrik? Ya, konsentrik. Terus eksentriknya gimana? Eksentriknya misalnya ada beban di sini, kemudian coba pelan-pelan turun. Ya, ada beban dikasih pasir pemberat di sini. Kemudian bagaimana kelanjutannya? Itu squat. Coba squat. Di sini. Nah, jadi untuk pengembangan sebelum squat maka ada sisi step. Oke. Turun. Pengembangan gimana?
Itu dengan coba ya, squat. Oke, turun. Naik. Turun. Naik. Turun. Naik. Oke, sekarang langkah ke sini. Buka. Jaga bahu. Jaga bahu. Oke. Oke, kaki sejajar bahu. Kemudian, kenapa sih harus seperti sekali lagi untuk meningkatkan efisiensi gerak? Bagaimana kalau misalnya begini, atau begini? Ya terserah, variabilitas. Ya kalau sudah meningkat nanti bisa silakan. Tetapi efisiensi gerak artinya kita membutuhkan loading yang minimal di awal. Selebihnya nanti kita penambahan. Coba angkat. Ya, oke, bagus. Tahan. Tahan. 1, 2, 3, buka lututnya. Buka lututnya. Oke, naik. Lagi. Turun. Buka lutut. Oke, naik. Nah, untuk OA ini ya, jangan hanya melatih nidonya, tetapi dia juga harus dilatih hipnya. Kenapa? Karena ada otot yang sifatnya biartikular. Otot yang ada di sini ada sebagian yang melewati sendi hip, sehingga latihan tidak hanya fokus pada knee joint, tetapi hipnya juga harus dilatih. Nah, cara melatih hip maka bisa dengan squat seperti ini dia sudah masuk. Oke, sekarang seperti ini sudah ya, terus. Oke, seperti gerakan seperti ini. Sini. Ya. Ya. Jadi teman-teman yang bertanya, ini tujuannya apa? Ya salah satunya ini. Oke, turun. Ya. Terus. Ya, kembali ke sini. Ya, terus. Ya, terus. Ya, lagi. Kembali. Ya, oke. Ini pengembangan ya. Kalau orang tua kita lakukan begini, apakah bisa? Ya, sekali lagi dilihat pasiennya berdasarkan kapabilitas yang dimiliki oleh pasien. Nah, untuk pengembangan lagi lebih tinggi lagi, untuk eccentric quadricep, maka kita bisa gunakan pistol squat. Silakan lakukan pistol squat. Pistol squat. Pistol squat. Itu squat, double squat namanya. Sekarang pistol squat gimana? Pistol squat, coba. Ya. Oke, turun. Tahan. Oke, naik. Ya. Itu eksentrik untuk quadricep. Gimana kalau hamstringnya? Maka Nordic. Eksentrik untuk hamstring. Lengkap? Oke. Nah, untuk shoulder tadi, kalau kita angkat ke atas, ya berarti konsentrik. Tapi kalau kita misalnya ditarik dari belakang, kemudian turun ke bawah, eksentriknya. Kemudian eksentrik untuk lumbar, berarti kita ambil sesuatu, misalnya ada pemberat. Untuk melatih eksentrik lumbar, ya seperti ini eksentrik, tapi yang penting ada beban. Tapi konsentrik untuk back extensor, gerakan
Selanjutnya adalah turun pelan-pelan, ya. Pahami, teman-teman? Jadi, kenapa eksentrik? Karena hampir, ya, banyak data yang menunjukkan bahwa terjadinya cedera dan sebagainya disebabkan karena tidak terlatihnya komponen kontraksi eksentrik dari otot itu. Termasuk kita sering mendengar habis angkat air, galon misalnya tiba-tiba bunyi. Artinya apa? Artinya kalau dia angkat sesuatu dan terjadi selanjutnya nyeri atau bunyi klik, berarti kegagalan mekanisme eksentriknya. Oleh sebab itu, melatih eksentrik pada kondisi low back pain itu sangat direkomendasikan. Ya, karena setengah mau setengah 5, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik teman-teman, peserta webinar, bagi yang ingin bertanya, kami alokasikan waktu sekitar 15 menit. Yang ingin bertanya, silakan untuk mengaktifkan kembali videonya dan mikrofonnya. Ya, silakan bagi yang ingin bertanya. Jadi teman-teman, yang namanya jadi orang coba beda exercise terapi dan manual terapis ya. Kalau manual terapi enak, kalau exercise terapi itu seperti kewalahan. Ada peserta dari Kak Tris ya, Kak Tris Niati. Sayang ya, orang cobanya pasien sehat, akan lebih baik jika menghadirkan pasien sungguhan karena di lapangan tidak semudah yang dikatakan. Silakan Pak Herdin boleh menanggapi. Oke, baik, terima kasih. Jadi sebelumnya sehat atau tidak itu tergantung dari persepsi dan juga functional screening yang kita lakukan. Dan setiap kita melakukan functional screening, maka sebenarnya tidak semua orang terlihat sehat itu sehat sesungguhnya. Maksudnya tidak semua orang terlihat sehat berarti dalam kondisi level fitness terbaiknya, belum tentu. Itu satu. Kemudian yang kedua, sekali lagi kalau ketika kita memulai latihan-latihan itu, maka loading manajemen atau sebenarnya pembebanan atau pemberian dosis latihan itu selalu diawali dengan dosis yang ringan dan peningkatan dosis secara progresif diikuti dengan perubahan yang dirasakan oleh pasien. Jadi apa yang Anda lihat ya, tidak semua Anda langsung terapkan dengan seperti itu, sebab itu sudah membuat seseorang terpapar dengan exercise yang berat, heavy exercise, dan itu bisa menimbulkan efek trauma, efek kelelahan yang berlebihan dan sebagainya. Sekali lagi, setiap sesi terapi ya dari dosis misalnya di awal selalu diawali dosis yang minimal, tetapi tetap memenuhi waktu atau time paling tidak 20 menit, kemudian ditingkatkan. Sedangkan intensitas itu kita sesuaikan dengan respon atau respon adaptasi yang diterima oleh pasien. Ya, jadi prinsipnya dosis diawali dengan dosis yang minimal, kemudian kita tingkatkan secara progresif berdasarkan respon pasien. Ya, jadi apakah apa yang kita lakukan ini sebenarnya kita sudah terapkan di klinik dan artinya yang terlihat berat itu kadang-kadang kalau pasien tidak pernah exercise, maka dia akan memang sulit untuk kita terapkan. Apalagi pasiennya jarang berolahraga. Oleh sebab itu, sebelum kita berikan exercise, pemberian motivasi tentang efek atau keuntungan dari melakukan exercise secara reguler itu penting sekali dalam rangka meningkatkan mindset motivasi
sehingga motivasi dia untuk berlatih itu bisa baik. Demikian mungkin jawaban dari saya. Ya. Kembali ada pertanyaan dari Visio Muhammad. Bagaimana menangani kaki pasien stroke dengan nyeri asam urat? Ya, silakan Pak Herdin. Oke, nyeri asam urat. Sekali lagi, bukan asam uratnya. Kalau asam urat itu gampang diturunkan. Dikasih minum saja allopurinol, dia akan turun. Tetapi ekses dari asam urat itu artinya ada masalah metabolisme. Ada masalah yaitu peningkatan proinflamasi. Kemudian ada masalah sensitivitas yang tinggi. Oleh karena itu, penanganan pada pasien-pasien stroke dengan ada masalah di asam urat, yang pertama adalah kita pastikan bahwa dia sudah kadar asam uratnya sudah turun. Nah, kemudian kita berikan selanjutnya teknik-teknik yang sifatnya merangsang sirkulasi untuk mencegah atau menurunkan kadar inflamasi atau pembengkakan. Bisa dengan statik kontraksi, bisa dengan dynamic exercise. Kemudian kalau untuk kasus asam urat kita harus sebisa mungkin untuk menghindari gerakan-gerakan stretching, kemudian overload, kemudian yang berikutnya adalah pembebanan yang sifatnya tadi eksentrik mungkin kita masih perlu hindari dulu. Jadi kontraksi yang sifatnya isometrik itu lebih diutamakan. Kemudian gerakan-gerakan yang sifatnya fungsional tetapi bersifat dinamik dengan low intensitas atau high impact atau low impact ya, itu yang kita resepkan. Nah, pada kasus dengan misalnya stroke yang asam uratnya tinggi tadi, latihan misalnya di tempat tidur dengan teknik seperti bersepeda itu kita bisa berikan. Kemudian latihan yang sifatnya walaupun cuma pengulangan 5 atau 6 kali, yang penting tidak ada beban yang berlebihan. Itu prinsipnya. Jadi intensitasnya rendah tapi frekuensinya tinggi. Itu yang kita berikan pada penderita dengan status asam urat yang tinggi. Sekali lagi, asam urat yang tinggi kadang-kadang bisa pengaruh dari ginjal atau pengaruh dari jantungnya, dan itu bisa dengan menggunakan gaya gravitasi, penggunaan tapping ataupun komponen-komponen lain yang bisa membantu. Demikian. Baik, ini bertanya. Tadi yang kasus penyakit ya, terus bunyi klik. Kebetulan saya punya pasien pribadi itu sudah saya berikan exercise dan manual saya berikan ke pasien spesial saya, tapi belakangan ini kalau dia setiap mengangkat sesuatu pasti setelahnya malamnya sakit. Apa jenis exercise-nya yang tepat? Oke, kalau sudah diberikan exercise tetapi masih sensitif ya, jadi masih sensitif itu artinya respon adaptasinya belum menetap. Jadi coba dilihat kembali dosisnya apakah cukup atau tidak. Jangan sampai kita berikan exercise dosisnya tidak cukup untuk respon adaptasi yang sifatnya menetap. Sebab kalau sifatnya short term mungkin istilahnya nyerinya berkurang, tetapi kemampuannya kita evaluasi lagi. Apakah sudah seperti itu kemampuannya atau tidak. Jadi coba dicek kembali dosis latihannya, kemudian cek kembali kemampuan endurance dari ototnya, kemampuan kontraksi eksentrik, kemampuan kontraksi konsentriknya, apakah sudah mencukupi atau tidak. Kalau belum cukup, maka berarti dosis latihannya yang masih perlu ditambahkan. Demikian. Ya. Apa ada ya, karena sebenarnya kalau berdasarkan misalnya lama duduk, habis angkat sesuatu, kemudian timbul nyeri, itu sebenarnya respon endurance dari otot itu yang bermasalah. Jadi kalau ditanyakan apakah ada pendekatan seperti
Manual terapi ya yang namanya kekuatan otot endurance ya, untuk memperbaiki endurance-nya. Tindakannya adalah latih endurance-nya, bukan manual terapi. Itu sih menurut saya. Ini karena Iya. yang lalu itu ini kejadiannya sebenarnya awalnya sudah beberapa tahun lalu. Ya. Melakukan sesuatu berat langsung begitu. Beberapa menit. Terus pembela yang awalnya nggak bisa gerak sama sekali, biar bangun susah, jadi hebat, pinggang, beberapa kali saya bisa terapi, ada yang bisa bangun, berarti bisa ringan dan akhirnya beberapa tahun alhamdulillah aman. Ya. Yang tahun kemarin sempat tidak kenapa-kenapa, langsung dalam posisi dulu Serta kita lakukan pada saat itu. Itu satu. Prinsipnya, jika terlalu nyeri, stop. Indikatornya, kalau nyerinya, seperti di awal kita sudah katakan, kalau nyerinya lebih dari 5, maka berarti latihannya tidak cocok untuk dia. Atau latihannya harus dihentikan dan dialihkan menjadi latihan yang lebih ringan, atau latihan yang sedang. Kemudian jika nyerinya, timbul nyeri itu antara nyeri misalnya ringan ke sedang, katakanlah angka amannya itu berdasarkan guideline yang ada, itu 4. Ya, dia akan menimbulkan suatu keuntungan bagi pasien. Kenapa? Karena kalau latihan kemudian muncul nyeri, dan nyerinya istilahnya masih bisa ditoleransi, maka dia akan muncul namanya mekanisme adaptasi. Munculnya mekanisme adaptasi ini akan mungkin pasien lebih mudah beradaptasi ketika kita berikan pembebanan yang sama di masa yang akan datang. Demikian. Ya, alhamdulillah. Mungkin masih ada lagi beberapa pertanyaan yang masuk yang tidak sempat kami fasilitasi untuk dijawab oleh narasumber kita karena waktu. Ya, mungkin di lain waktu bisa berhubungan langsung sama narasumber kita, Bapak Herdin. Bagi peserta yang ingin berkonsultasi langsung boleh japri ke kami untuk informasi kontak beliau. Mungkin sedikit lagi Pak Herdin, closing statement-nya untuk webinar kita pada hari ini boleh diberikan ke kita. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih bersemangat mengikuti celotehan saya mulai dari pagi sampai jam 4:30 sekarang. Yang jelas, sekali lagi, mudah-mudahan dengan acara hari ini ada sedikit perubahan mindset dari teman-teman bahwa exercise merupakan kompetensi utama yang dimiliki oleh fisioterapis. Dan ketika kita menghadapi nyeri-nyeri yang sifatnya kronik atau kondisi impairment atau gangguan pergerakan yang sifatnya kronik oleh karena misalnya kurangnya adanya penyakit atau kurangnya gerakan, maka sekali lagi pertimbangkan exercise sebagai modalitas utama atau lini pertama untuk penanganannya. Sedangkan modalitas-modalitas lain silakan digunakan jika ada evidence base atau bukti ilmiah yang mendukung untuk itu. Jika misalnya bukti ilmiahnya kurang mendukung, maka silakan tinggalkan dan cari modalitas-modalitas yang bisa mendukung atau modalitas yang didukung oleh bukti yang ilmiah. Sekali lagi, fisioterapi adalah movement expert, exercise expert, dan body of knowledge terapi adalah movement. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian, luar biasa webinar kita pada hari ini ya. Dari jam 9 hingga pukul 16.30 ya, luar biasa. Jadi mungkin ini merupakan webinar dengan metode baru ya, dirangkaikan dengan praktikum ya. Mungkin selama ini kita hanya melihat webinar dengan teori-teori, tapi kali ini dengan segala keterbatasan kita bisa melakukan webinar secara
eh, apa namanya dengan praktek seperti tadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kembali kami mohon maaf atas segala keterbatasan yang kami miliki, atas segala keterbatasan perangkat, sehingga mungkin tadi di tengah webinar ada sedikit gangguan ya dari kualitas suara. Mudah-mudahan besok kita bisa berjumpa kembali dengan suasana yang lebih nyaman dan lebih baik tentunya ya. Terakhir kami ucapkan tetap semangat, salam sehat dari kami. Semoga teman-teman Visius semuanya bisa diberikan kesehatan, kekuatan, dan insya Allah kita bisa ketemu besok di waktu yang sama, pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.